Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ar-Rahman, Allamal Qur'an, Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal muslimuna kiram, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruangan ini maupun ruangan yang di bawah. Assalamualaikum. Yang di bawah bukan di sini. Soalnya di bawah kasihan enggak secara langsung pakai gambar. Puji syukur hari yang membahagiakan, menyenangkan, melegakan, menenangkan, gimana? Terus pokoknya kan gitu ya. Sesuatu capaian hasil dari kerja keras tentu tidak akan pernah dilupakan siapapun, baik itu penilaiannya oleh manusia ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ini repot nih ngomongnya cuma 10 menit karena duhurnya jam 11.54. Saya tadi datang setengah 10. Itu berarti jenengan sama saya sama itu, jemper ya ke sana. Ya. Wis nyekluk, apa meneh usianya sudah di atas 50 ya. Terasa bener bedanya. Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya ya senang, ya susah, ya ngeri, ya khawatir, campur aduk jadi satu dalam suasana sekarang. Tapi yang membuat kita kuat itu adalah karena kita bukan cuma hanya menghadapi sendirian, tetapi kerjasama dari seluruh insan yang ada di institusi ini itu yang menguatkan sehingga kita menjadi kelompok yang satu hati, satu tujuan, satu maksud. Seneng, ayo kita rasakan bareng-bareng. Susah, ayo kita tanggulangi bareng-bareng. Ini yang membuat semangat kita untuk tidak putus asa. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Quran surat apa itu? Surat yang ketiga dibuka kalau punya HP. Surat ketiga ayat 104. Setelah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kalian, saling mengikat jarilah kalian, saling berangkullah kalian, saling bersatulah kalian satu sama lain. Bihablillah, ya, dengan tali Allah. Wala tafarruq, jangan berpisah-pisah, berpencar-pencar, menepuk dada sendirian, hebat sendirian, enggak bisa. Kalau kerja ingin berhasil, satu tujuan, satu maksud, satu hati, satu ikatan, satu senang, satu susah, semuanya harus kita rangkul semua. Itu nanti baru menjadi sesuatu yang hebat. Jadi kesedihan sekarang ini tidak akan pernah kita rasakan kalau kita itu sama-sama menanggulanginya bersama. Enggak. Hadirin rahimakumullah. Ayo sekarang kita setback kembali ke belakang. Ini nanti kalau saya seandainya membosankan, jenengan ngacung, Pak, selesai gitu ya. Jadi biar nanti saya tahu diri gitu loh. Jangan ngocor terus tapi semuanya sudah bosan. Enggak, saya enggak bisa kayak gitu. Kalau sudah bosan ya sudah, selesai aja.
Hadirin, setback kembali. Kita ini kan seperti ibu-ibu itu, orang-orang hebat ini kan bergelutnya yang pertama dengan tangis bayi. Iya benar, bergelut dengan bayi yang tertawa, bergelut dengan bayi yang menjadi wakil tangan Tuhan di muka bumi ini, yang bisa mengelola ketika bayi ini menjadi orang hebat, jenengan yang melantarkan sebagai wakil Tuhan. Tapi juga sekaligus berhubungan dengan ngeden gitu. Ayo ngeden, terus. Alhamdulillah, koer gitu ya. Cuman sayangnya kehebatan makhluk yang sudah ada di atas dunia ini asal usulnya dari sesuatu yang menjijikkan. Ya. Menjijikkan betul itu. Coba kita kalau jenengan dibuka di surat 77 ayat 20. Al-Mursalat ayat 20. Nanti ketemu ayat yang bunyinya begini. Alam nakhluqukum mimma'in mahin. Apakah kamu ketahui bahwasanya aku menciptakan kalian dari air yang hina? Berarti kita ini sebenarnya kumpulan orang-orang yang hina, kumpulan orang-orang yang sebenarnya di sisi Allah itu salah. Makanya saya hanya pesan, kehebatan jangan hanya dijadikan tolak ukur untuk dipuji manusia. Salah besar. Hanya mengharapkan itu apa? Juara 1 piala. Salah besar. Nanti jenengan dapatnya itu saja. Kenapa? Karena dunia ini ziarah. Ziarah itu artinya zurtum. Coba dibaca di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu telah dilalaikan oleh kemegahan dunia, oleh prestasi-prestasi yang mengharapkan pujian manusia. Akhirnya dapatnya apa? Dapatnya nanti hatta zurtumul maqabir. Ketika zurtum maqabir, nanti pergi sebentar di alam kubur, kita nanti akan baru sadar, oh ternyata akibat yang harus saya hadapi itu bukan cuma sekedar prestasi yang saya lontarkan kepada manusia sehingga saya kemudian dipuji oleh manusia. Enggak. Saya Bapak Kepala Dinas ini sebenarnya saya sudah paham dari dulu, tapi enggak pernah ketemu Pak. Jenengan dulu itu saya tahun 2012 itu menjadi rombongan jamaah haji di KPIH Muhammadiyah. Jenengan yang kasih saya sangu itu waktu itu, sehingga sampai sekarang masih bukan sangu duit, bukan sangu menjaga kesehatan, bahwasanya di sana itu begini. Ya alhamdulillah, ikhtiar maksimal, hasil bukan urusan kita. Kita menerapkan COVID ini sebenarnya istilah melawan itu enggak pas Pak, karena yang dilawan itu enggak ada musuhnya. Kita kan tidak sedang berhadapan-hadapan. Sebab apa? Ini makhluk Allah. COVID itu yang membuat Allah, yang menghilangkan Allah. Tugas manusia itu ikhtiar bagaimana sifat-sifat daripada makhluk ini, bagaimana cara manusia itu ketika tertular itu bagaimana perjalanannya, itu perlu kita ketahui. Nah, sebatas ikhtiar itulah ikhtiar kita. Tetapi masalahnya adalah setelah kita ikhtiar, hasilnya bukan urusan kita. Sehingga kalau ada apa-apa, kita tidak akan pernah disalahkan ketika misalnya sudah protokol kita lalui, sudah kemudian semua syarat-syarat, kemudian semua obat-obatan sudah kita terapkan, kok akhirnya mati, ya wis takdir gitu. Enak, sehingga manusia itu tidak kemudian merasa bersalah, aduh wis dirawat, sudah dikasih pelayan yang terbaik, ya kok mati bukan urusan manusia. Kita jangan mengambil haknya Allah dengan kita yang disalahkan. Enggak apa-apa. Ibu semua bidan itu ikhtiar saja mengikuti protokol-protokol, mengikuti SOP tentang masalah kelahiran, dari mulai ibu hamil itu bagaimana pengamatannya,
bagaimana kemudian kontrolnya. Setelah itu, setelah semuanya SOP kita lalui, kok pada saat terjadi masalah ketika kelahiran bukan salah ibu, begitu Pak ya kira-kira. Jadi tapi masalahnya adalah kalau ada seseorang yang tidak mengikuti SOP yang benar, tidak mengikuti protokol yang benar, tidak mengikuti ilmu yang benar, maka itulah yang jadi bagian dari organisasi ini untuk memperbaiki bagaimana SDM ini bisa seperti itu. Berarti wajib ada pelatihan-pelatihan ke depan. Kok kayak guru sih Pak? Ya kan saya guru. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kita itu kumpulan manusia yang hina, manusia yang salah. Hanya orang-orang yang bertakwa saja, orang-orang yang mengharapkan ampunan Allah saja yang nanti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah. Atas kerja keras ibu semuanya, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan keluarga ibu semuanya senantiasa menjadikan ibu menjadi jembatan dan keluarga menuju surga dengan kerja itu. Mudah-mudahan pekerjaan profesi ibu-ibu semuanya ini menjadi bagian yang nanti akan membuat amal-amal soleh yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya takwa itu penting. Makanya saya katakan ketika ibu-ibu menolong orang yang bersalin, kalau cuma hanya mengatakan ayo ngeden, salah. Tanamkan di dalam hati orang-orang yang sedang bersalin itu, supaya ini kan toh nyawa katanya. Kalau salah di dalam penanganan, kalau ada masalah di dalam persalinan, maka nyawa bisa melayang dua-duanya. Dan itu yang jadi beban bersalah itu adalah bidan. Tetapi ketika bidan ini mempunyai keyakinan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, sebelum persalinan, Bu, berdoa dulu. Tawakal dulu, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kita itu tidak punya kekuatan, yang punya kekuatan itu hanya Allah. Ayo Bu, sama-sama bismillah, 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 bismillah Bu, bismillah, istighfar Bu, istighfar, bismillah Bu, bismillah, coer, alhamdulillah. Itu kalimat-kalimat yang akan nyentel di orang yang ditolong, dan nyentel di bayi, dan nyentel di bidan, yang semuanya itu akan menghasilkan ampunan Allah, keberkahan Allah di dalam hidup yang akan kita pertanggungjawabkan di dunia, di akhirat kelak. Jadi bukan cuma ayo ngeden, terus Bu, terus ngeden, terus, enggak gitu. Mafhum? Faham? Alhamdulillah. Enak ya kalau seperti ini. Maka ketika kalimat itu muncul, itu kalimatnya orang takwa. Sebab apa? Takwa itu adalah pilihan hidup orang yang ingin bahagia dunia akhirat. Kalau orang itu gundah gulana hatinya, kecewa, stres, ketika ditanyakan, Pak, stres gundah gulana itu apa sih? Apabila ada pikiran negatif yang ada di dalam diri kita, apabila ada jiwa-jiwa negatif yang akan melakukan sesuatu perbuatan yang salah, apabila bahasa agamanya gini, ketika seseorang itu mau melaksanakan maksiat, maka sebelum dilakukan itu pasti jiwa itu akan dihukum Allah dengan gundah gulana, khawatir. Dah gini aja, karena ini waktunya 10 menit, karena waktunya pendek. Sama-sama ada hubungan suami istri. Ketika hubungan suami istri itu dilakukan melalui akad nikah dan pernikahan yang sah, maka efek ke belakangnya bahagia. Tapi kalau ada hubungan suami istri ya, yang asal usulnya dari perselingkuhan, hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala alias berzina, maka efek ke belakangnya itu adalah sengsara.
Sengsara apa? Bukan masalah sengsara nanti ketahuan orang, itu salah satu hukuman Allah dari gundah gulana. Makanya kalau ada orang yang belum sah berhubungan suami istri, itu pasti capek pikirannya, mulai merencanakan pikiran-pikiran negatif, mulai janji di mana, ketemu di mana, tidak ketemu orang supaya jangan ketemu orang. Itu pun kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mau menutup aibnya, sehingga mereka menjadi aman karena masih ditutupi aibnya. Coba kalau seandainya seperti yang di mana Lampung itu, begitu hubungan antara laki-laki dan perempuan, PNS lagi, semaput dua-duanya, tapi sayangnya ketika dibuka sama orang-orang tidak pakai pakaian dua-duanya. Masya Allah, di dunia saja sudah hina orang-orang seperti itu. Apa jadinya kalau seandainya keluar rumah nyongol, wajah itu yang kemarin yang disyuting ya, tapi bukan untuk dipuji, tapi untuk dihinakan. Ternyata kelakuannya badek. Coba bayangkan, di dunia saja dihinakan, bagaimana nanti di akhirat? Sungguh nanti orang-orang seperti itu akan menerima azabun syadid, siksa yang keras, siksa yang menghinakan orang. Jadi perilaku kita kalau ada pikiran negatif sebelum kita laksanakan, ketika mau melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, pasti Allah hukum dengan gundah itu. Pasti nggak enak di pikirannya, nggak tenang. Oleh karena itu, bagaimana cara menanggulanginya? Kembali kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Takwa. Ini kalau saya sampaikan tausiah 1 jam mestinya komplit, tapi sayang nih, tak petil-petil saja ini. Hadirin rahimakumullah, kenapa sih orang itu kok mau melakukan satu keburukan? Karena sunatullahnya setiap orang itu punya potensi sifat kebinatangan, maunya menang sendiri, serakah sendiri, dipuji sendiri, hebat sendiri, kan begitu. Lebih hebat, lebih tinggi, lebih jauh, lebih pinter, kan begitu. Nah, agama itu fungsinya untuk itu, mageri, supaya orang jangan lompat pagar, supaya orang itu ketika pinternya manfaat, berkah untuk orang lain. Ketika orang itu kuat, kekuatannya itu manfaat untuk orang lain. Ketika orang itu kemudian bekerja keras, kerja kerasnya itu manfaat untuk orang lain. Kenapa? Coba dibuka di surat ke-9 ayat 105. Ada yang punya HP? Di surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, silakan kerja apa saja, tapi Allah yang akan melihat pekerjaanmu, Rasul yang akan melihat pekerjaanmu, dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu. Fasayarallahu amalukum. Kalau ada orang cara kerjanya itu sandarannya ini enak kerjanya, saya nolong orang dengan segala aktivitas saya, begitu capek, tidak apa-apa saya capek karena Allah yang nanti akan melihat pekerjaan saya, dan saya hanya mengharapkan ridha Allah saja sebagai sangu saya besok kalau kembali. Enak kerja, atasan tidak memuji nggak apa-apa, tidak dapat insentif nggak apa-apa, tidak dapat piala nggak apa-apa, tidak dapat apa itu juara, nggak apa-apa. Bukan itu tujuan saya, sebab itu kan sementara. Kapan kita bisa menikmati uang 750.000 itu? Ibu, saya pernah, teman saya itu cerita begini, saya hari ini didatangi oleh pengawas proyek, dan mereka itu kepingin saya traktir di hotel Bahari Inn. Setelah itu, setelah ditraktir, akhirnya selesai, terus ngomong sama bapaknya. Kebetulan bapaknya teman saya, Pak Amin, itu tadi malam 3 orang itu habis 20 juta semalam. Anak saya bilang, duit iblis jadi iblis, tidak berkah. Karena apa? Karena dia bekerja bukan untuk Allah, dia bekerja itu hanya untuk dunia.
Urusannya dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, rumah ke kantor, cuma weteng, 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 perut, perut, perut. Apa kata Hamka? Hamka almarhum itu mengatakan begini, kalau manusia itu kerja hanya untuk kerja, kebo juga kerja. Kerjanya untuk kerja. Kalau manusia itu kerjanya untuk makan, monyet juga makan. Monyet itu bahasa Tegalnya apa? Konyuk. Monyet juga kerja. Tetapi ketinggian seseorang di mata manusia, di mata Allah itu ketika dia kerja tidak ada apapun kecuali hanya untuk Allah. Sehingga dia itu kerja tidak peduli orang itu memuji saya, tidak peduli orang itu mau memberi saya gaji yang besar, tidak peduli. Inilah yang menjadi patokan para aktivis-aktivis, para bidan-bidan yang nanti hanya Allah saja yang menilai. Itu nanti akhirnya kita itu akan mendapatkan keberkahan. Sementara yang namanya rezeki, Bu, itu bukan cuma duit. Percuma ibu datang dari rumah ke kantor nolong banyak, itu pasien banyak, tapi anaknya terlantar, akhirnya jadi narkoba, akhirnya mendem-mendem, pendidikannya nggak selesai. Itu rugi besar, karena itu aset ibu. Anaknya nggak bisa mendoakan kalau ibunya mati. Ibunya mati, Mas sholati, saya nggak bisa sholat Pak. Nyolati ibunya sendiri nggak bisa orang lain yang nyolatkan. Bayangkan itu. Apa begitu cara hidup kita di dunia itu kalau pengen mulia? Enggak seperti itu. Kalau ingin mulia ya ayo kita mulai datang kepada Allah. Sebab begini, ada satu cerita. Ketika ada seseorang datang ke ustadznya bukan saya, ngomong, Pak Ustadz, saya itu jabatan sudah tinggi, kekayaan saya mau pergi kemana saja, mau makan yang seperti apa enaknya, saya itu sudah, tapi kenapa ya hati saya kok nggak bisa tenang, saya itu masih resah, gelisah. Maka dikatakan, Bu, sebenarnya rahasianya mudah. Contohnya begini, ibu itu kalau lapar harus apa? Harus makan. Kalau pengen memanjakan telinga supaya telinga kita itu bisa nyaman, oh saya mendengarkan musik yang enak. Sekarang campur sari apa sekarang? Bu, kalau seandainya mata ini kepingin melihat yang enak, oh pergi ke tempat yang tadi Bupati kemana tadi? Tahun depan kemana Bu? Nah itu, nanti bisa selfie. Kenapa? Kalau ibu lapar tidak pergi ke tempat itu aja. Kalau ibu telinganya pengen mendengarkan sesuatu yang indah, kenapa nggak makan aja? Ternyata kita itu harus menempatkan sesuatu. Kalau jasad, maka vitaminnya jasad. Tapi kalau ketenangan batin, vitaminnya bukan jasad. Seenak apapun orang makan, seenak apapun orang melihat pemandangan, seenak apapun orang itu kemudian mendengarkan suara yang merdu, tapi kalau batinnya itu tidak diikat dengan tali Allah, tidak akan pernah tenang hidupnya selamanya. Karena ruh kita itu akan nyaman kalau dekat dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan tenang kalau berdekatan dengan Allah. Zikrullah, zikir ke Allah, malam-malam bangun nangis, ya Allah, sambil sholat, sambil meneteskan air mata, ya Allah minta. Itu nanti ibu habis sholat itu dadanya itu lapang, tenang, luas, enggak suntrut ya. Jadi rahasianya di situ. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati kalian itu akan tenang.
Jadi bukan ketenangan dicari dengan kita pergi ke rumah makan, ketenangan kita nonton film, ketenangan kita mendengarkan musik. Enggak, itu fisik semuanya. Selesai, sudah capek lagi. Ibu dari luar negeri beli barang-barangnya mahal, pulang ke Indonesia, barang-barangnya cukup ditaruh di rak, habis itu dikunci, hasilnya capek. Tapi kalau ada orang pergi haji, pergi umrah, pulang, itu nggak ada capeknya, itu hatinya. Disitulah makna hidup itu yang harus kita pelajari. Kira-kira cukup apa durung? Ini durung, jari ini 10 menit, ini mas 20 menit. Iya, dah saya cerita lagi, ini satu cerita terakhir saja, biar menginspirasi para ibu-ibu hebat di sini, menginspirasi semua pengurus-pengurus hebat di sini, menginspirasi semua yang ada di ruangan ini, biar nanti kalau kerja jangan hitung ijil, jangan cuma hanya karena ada bapak kepala dinas saya semangat, nanti kalau nggak ada kepala dinas ya saoli lah, ya ada ya. Wa qul malu wa sayarallahu amalukum. Allah yang melihat, nggak ada bapak kepala dinas, Allah yang melihat. Jadi seperti itu cara kerja kita, sehingga di mana saja kita kerja, waktu kapan saja kita kerja, tidak akan pernah kerja yang sia-sia karena kita dilihat oleh Allah. Hadirin rahimahullah. Satu cerita terakhir, inspirasi yang sekarang ini kan bulan Dzulhijjah, bulan haji sudah kita tinggalkan, tapi cerita itu setiap tahun diulang. Yang jadi cerita ketika sholat id itu hanya cuma nyembelih, padahal ada satu lagi yang hebat yang perlu kita pahami tentang masalah bagaimana seseorang itu bisa punya keyakinan seperti itu, yaitu ketika Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Mesir ke Mekah. Saya lihat di peta Google Earth, ternyata Mesir naik ke atas sampai Turki, terus muter lagi ke bawah mengitari separuh Laut Merah. Itu kalau ditempuh bis itu 1 hari 2 malam. Dan itu Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dengan Ismail yang masih merah pergi ke situ sampai di Mekah, kemudian ditinggalkan di situ. Ditinggalkan. Padahal di situ nggak ada penghuni siapa-siapa, nggak ada penghuninya. Itu kemudian setelah itu apa? Begitu ditinggalkan, Siti Hajar itu ngomong sama Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku seperti ini wahai Ibrahim? Kamu tidak tanggung jawab. Nabi Ibrahim tetap jalan saja. Berkali-kali dikatakan seperti itu. Tapi ketika Siti Hajar mengatakan hadza min amrillah, apakah ini perintah Allah? Hadza min amrillah. Oh kalau begitu saya tinggalkan saya, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan saya. Kekuatan iman yang luar biasa. Terus apa? Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku ya di lembah yang tandus ini. Ghairi dzi zar'in. Ini di surat Ibrahim ayat 37. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Ditinggalkan tanpa ada makanan yang banyak, hanya sebatas bekal. Ditinggalkan begitu saja, tidak ada siapa-siapa kecuali 2 itu. Ikhtiar Ibrahim berdoa, maka nanti ibu selalu berdoa setiap hari untuk keluarganya. Mudah-mudahan keluarganya diberkahi, mudah-mudahan panjenengan kerjanya diberkahi. Doa aja, itu ikhtiar. Setelah itu apa kemudian? Setelah itu kemudian Hajar itu berikhtiar lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ketika Ismail nangis minta minum. Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah Sofa. Ibu ke rumah ke kantor, rumah kantor, rumah ke kantor. Dalam tanda kutip itu kan sebenarnya ikhtiar yang sia-sia sebenarnya. Itu kerjaan orang linglung sebenarnya. Dari Sofa ke Marwah nggak ada air, Marwah Sofa nggak ada air. Ibu dari rumah ke kantor nggak ada uang.
dari kantor ke rumah nggak ada uang lagi, bayarannya sepisan kan. Kala-kalane air itu tidak turun di antara Safa dan Marwah, tapi turun di kaki Ismail di depan pintu Ka'bah. Kalau yang haji pasti paham di mana itu sumur Zam-Zam itu di mana. Itu jauh dari Safa Marwah. Itu artinya apa? Ikhtiar kita itu tidak harus menumbuhkan rezeki di situ. Maka kalau ibu digaji dengan gaji yang pas, itu rezekinya bukan segitu. Ada rezeki yang lain, anak sehat, anak pinter, suami nurut, suami setia, ya. Suami sayang sama ibu. Itu rezekinya itu kalau ditukar dengan uang, kira-kira ibu mau ndak? Supaya suami tidak setia, 1 malam saja dibayar lah. Itu rezeki, bukan uang. Bayaran tak pas-pasan, tapi bocah prestasinya hebat nemen. Ya, kaligane bojone dimasake lauk gesek terus orang ngeluh. Orang ngeluh. Itu kan yang dicari. Sebenarnya hidup yang tenang itu kan seperti itu. Bukan kemudian setiap hari mikir nanti kan jalan di mana, kuliner kemana, kemudian nanti beli mobil berapa, beli mobil merek apa, kemudian nanti saya mau beli rumah yang tingkat berapa lagi. Bukan begitu cara hidup orang-orang yang beriman. Itu nggak kayak gitu. Rasulullah nggak pernah itu ngajari umatnya itu, nanti ya kamu jadi PNS, nanti kerjanya begini saja, nanti gajian tiap bulan nunggu, habis itu nanti kuliner kemana. Enggak kayak gitu. Jadi oleh karena itu para ibu sekalian, ibu-ibu yang hebat ini, sedikit yang saya kasihkan kepada ibu, kekuatan kita mendekat kepada Allah, seberkah itulah nanti yang akan kita terima dari Allah. Kekuatan kita mau mengemis kepada Allah, meminta-minta kepada Allah dengan berdoa, maka seberkah itulah nanti kehidupan kita yang akan bukan cuma hanya di dunia, tapi sekaligus di akhirat. Sudah 1/2 jam, sudah capek kan? Iya. Loh, bensin ya, jarine mau 1/2 jam, ini sudah 1/2 jam nih. Jalan maning Pak Kepala Dinas bagaimana? Cukup aja Pak, saya enggak apa-apa. Nanti begini, kalau enggak puas sekarang, nanti silakan undang saya lagi, tapi forumnya ngaji. Forumnya ngaji, saya enggak mau yang kayak gini, sebab ibu sudah capek duluan gitu loh. Ngaji saja, nanti entah 3 bulan sekali kita ngaji bareng, nanti bahas seperti itu. Mudah-mudahan nanti jadi agenda itu Bu. Ibu, penguatan iman sekaligus penguatan etos kerja. Ya, saya menang jadinya. Mudah-mudahan ini jadi agenda, baik itu yang dari IPI Jawa Tengah maupun dari IPI Kabupaten. Kenapa? SDM kita itu kuat karena orangnya ikhlas kerja. Kalau orangnya nggak ikhlas kerja, sehebat apapun ilmunya, itu pasti ada saja kesalahan. Tapi kalau orang ikhlas itu, di mana orang ikhlas itu, kalau mau dibuat begini, diatur apapun itu nggak pernah komplain, nggak pernah banggel, nggak pernah nyantek, Bu. Nurut semuanya. Kenapa? Karena sudah mau kerja apa sih? Dunia itu cuma hanya sementara kita tinggalkan. Sebentar lagi kita akan pulang ke tempat yang sebenarnya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang bertakwa itu tidak pernah gagal menyikapi keberhasilan dan selalu berhasil menyikapi kegagalan. Tak ulang lagi, orang hebat itu, orang takwa itu tidak gagal menyikapi keberhasilan dan selalu berhasil menyikapi kegagalan. Apa sih Pak rumusnya? Ketika berhasil, ketika dia sukses, tidak kemudian ini loh hasil kerja saya, mana saya minta jatahnya karena saya sukses, enggak. Tapi dia akan berdoa. Doanya gini Bu, ibu baca ini, nanti kalau enggak hafal tak ulang. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sampun hafal? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sampun hafal?
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya Allah, segala puji bagimu, hanya dengan nikmat-Mu lah semua amal kebaikan itu menjadi sempurna. Jadi amal kebaikan itu sempurna kalau yang memberi balasan itu Allah. Tapi ketika gagal, itu kan biasa kita baca wabasyiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Standar. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar kalau menerima musibah yang enggak enak, yang enggak menyenangkan, ucapannya innalillah, sesungguhnya aku ini dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Tapi bukan itu ucapannya. Ucapannya alhamdulillahi min kulli hal, atau alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala hal, baik senang maupun susah, saya tetap alhamdulillah. Karena apa? Karena yang di bawah saya yang kena musibah itu lebih buruk daripada saya. Berarti kalau melihat musibah, lihat yang di bawah kita. Itu insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalau melihat kebaikan, jangan lihat ke atas, kelilipan nanti. Nanti kita akan menjadi orang yang iri, tidak puas. Demikian, mudah-mudahan sangu saya yang sedikit ini menjadi referensi. Nanti lain kali saya pengen diundang dalam forum pengajian saja. Jangan yang kayak gini-gini, saya kurang. Iya, saya kasihan soalnya, ya sudah harus sholat duhur tapi telat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala dainan illa qadaitahu wala hamin min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah ya Allah, wal jannah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.